Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan melakukan optimasi dan juga meningkatkan performa dari Proxmox VI saya ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jika belum tahu tentang Proxmox, silahkan teman-teman tonton video di playlist tentang Proxmox dan juga tentang tutorial ya, seperti itu. Jadi saya sudah banyak bahas teman-teman untuk tutorialnya tersebut, bagaimana cara install, kemudian bagaimana cara launch atau menjalankan eleksi untuk berbagai macam server yang akan kita gunakan di dalam Proxmox, contoh semisal Micmon, kemudian ada Geni ACS, kemudian ada static page, OxyCloud dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus untuk optimasi dan juga performance dari Proxmox ini ya. Meskipun teman-teman bisa lihat di sini untuk spesifikasi dari Proxmox saya itu cukup tinggi dengan menggunakan 32 core CPU dengan dual socket menggunakan Intel Xeon E5 2680 ya, seperti itu. Tapi teman-teman perlu teman-teman perhatikan, jika layanan atau servis yang ada di dalam server Proxmox teman-teman itu cukup banyak, maka hal ini perlu dan wajib dilakukan ya, seperti itu. Karena apa? Yang pertama yaitu untuk mengatasi I/O delay dan juga ada beberapa disk storage yang akan penuh atau terguna atau digunakan secara tidak tidak sesuai dengan SOP kita lah, seperti itu. Contoh semisal moro-moro disknya itu banyak atau penuh ya, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman perlu teman-teman siapkan yaitu sebuah Proxmox VI yang sudah terinstall di bar metal atau di PC-nya juga boleh. Kalau teman-teman main virtualisasi silahkan sesuaikan ya, seperti itu. Contoh semisal teman-teman install di VPS yang premium, biasanya ada yang memang tersedia untuk install Proxmox agar teman-teman bisa clustering. Dan juga teman-teman jika diinstal di bar metal seperti saya, pastikan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, contoh kayak SSD-nya. Kemudian jika menggunakan disk RAID atau hard disk seperti saya itu perlu diperhatikan ya, seperti itu. Karena sudah lama teman-teman saya tidak melakukan tweaking di sistem yang ada. Jadi perlu diperhatikan juga bahwasanya hal ini perlu dilakukan meskipun kurang lebihnya 6 bulan sekali atau setidaknya teman-teman rutin 1 bulan 1 kali ya, agar performa Proxmox yang teman-teman install itu bisa lebih powerful ya, seperti itu, atau istilahnya sesuai dengan performance yang kita inginkan, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu teman-teman karena berkaitan dengan storage dan juga penggunaan RAM, nanti kita akan bahas setelah ini juga. Yang pertama perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sistem ini saya menggunakan untuk OS-nya hanya 256 GB untuk SSD-nya yang sudah terpecah dua. Yang pertama yaitu PVE 1 lokal. Ini untuk ISO dan template. Jadi di sini by default dengan SSD 256 GB itu terpakai atau digunakan 72,2 GB yang bisa kita gunakan. Sekarang sudah digunakan sekitar 18 GB ya. Kemudian di sini ada local LVM. Local LVM ini digunakan untuk menyimpan sebuah kontainer, kemudian sebuah VM di dalam disk kita ya. Ini cukup besar teman-teman. Kenapa saya tidak gunakan disimpan di sini? Karena saya ada hard disk dengan 7 disk, yaitu menggunakan RAID ya, seperti itu. Jadi hal ini bisa mengurangi beban penggunaan di SSD dan juga di TBW ya, namanya kalau SSD, seperti itu. Kemudian yang pertama teman-teman pastikan teman-teman masuk di bagian PVE nya ini, kemudian teman-teman tinggal di shell, yaitu teman-teman bisa menggunakan Proxmox helper script namanya. Jadi untuk optimasi dan juga untuk beberapa tweak yang akan kita gunakan yaitu dari Proxmox helper script ini ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan install atau kita akan clean untuk storage. Di sini teman-teman ada namanya PVE kernel clean. Kenapa saya rekomendasikan PVE kernel clean? Karena jadi gini, biasanya Proxmox itu, apalagi teman-teman sudah menggunakan Proxmox 8 yang seperti saya, itu sekarang sudah hampir end of life ya, atau EOL. Jadi hal tersebut biasanya untuk kernel yang lama-lama jika teman-teman tidak hapus itu akan numpuk ya. Meskipun storage teman-teman bertera-tera, tapi ya saya rekomendasikan saja bagi teman-teman yang low budget seperti saya dengan SSD yang masih terbatas kayak 128, 256 bahkan 512, maka teman-teman wajib ya atau perlu melakukan hal ini ya, seperti itu, untuk mengoptimalisasi dan juga mengurangi beban yang ada di server Proxmox teman-teman, seperti itu. Yaitu kita akan coba clean untuk PVE clean-nya ini. Ini di sini ada catatan about atau tentang cleaning use kernel image is beneficial for reducing the length of the group menu for freeing
up disk space ya. Jadi intinya jika teman-teman melakukan pembersihan atau cleaning yang tidak digunakan atau kernel image yang tidak digunakan, maka akan mendapatkan benefit untuk mengurangi panjang dari grup tersebut atau istilahnya untuk aksesnya, kemudian juga untuk membersihkan atau membuat lega free disk up space seperti itu by removing old atau yang lama, kemudian kernel yang sudah tidak kita gunakan, dan juga ada sistem yang akan conserve disk space, streamline the boot process ya. Jadi intinya nanti akan sedikit lega ya, seperti itu. Caranya teman-teman cukup mudah, teman-teman tinggal copy ini saja, kemudian masuk di PVE-nya lagi, tinggal teman-teman paste di shell ya, di bagian PVE, bukan di bagian VM atau LXC yang ada di bawah ini, tapi di bagian klasternya ya, seperti itu. Karena kalau teman-teman klik di sini, ini bukan shell ya teman-teman, di sini adalah konsol, sedangkan kalau di PVE itu shell. Jadi teman-teman perhatikan di sini execute within the Proxmox shell ya, bukan Proxmox console atau LXC atau VM console ya, seperti itu. Nah, kita tinggal paste saja teman-teman seperti ini, kemudian tinggal kita enter. Nah, ini akan mengimprovisasi sistem kita. Nah, di sini juga akan keterangan bahwasanya current running kernel 6.8.12.4-41, sedangkan yang available kernel itu dari 1 sampai 9 ya. Kita akan delete teman-teman untuk kernel yang tidak digunakan, karena kita sudah menggunakan paling terbaru, yaitu kita akan select dari 1 sampai 9 ya, seperti ini. Karena ini tidak kita gunakan, kita enter saja teman-teman. Nanti dia akan ditanyakan apakah akan di remove, kita pilih yes saja teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman khawatir, karena ini kernel yang memang tidak digunakan, atau kayak saya dari sebelum-sebelumnya sudah saya install, tapi yang lama itu tidak saya hapus ya, seperti itu. Kita tunggu prosesnya ini teman-teman, karena biasanya akan sedikit memakan waktu ya. Kenapa begitu? Karena dia akan menghapus kernel-kernel contoh dari version 9, version 23, kemudian 25, 27, 29 lagi, kemudian 30, 33, 36 sampai 39 ya. Karena kita menggunakan yang kernel 41 min PVE ya, seperti itu. Nah, ini dia successful remove untuk yang min 9. Kemudian selanjutnya dia akan mendelete yang 23 sampai terakhir di 39 ya, seperti itu. Kemudian sambil kita menunggu untuk prosesnya ini, kita cari script lagi, atau kita akan gunakan script untuk yang lainnya, contoh PVE LXC tag, kemudian PVE monitor all. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit, mungkin nanti kedepannya akan saya buatkan video lain, karena memang ini berkaitan dengan beberapa kayak Kimu agen di VM. Ini bukan di City ya, di VM. Nanti biasanya ada problem ya. Nah, contoh seperti ini ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya saja. Kemudian ada net data untuk perform dari PVE-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada post install. Jadi teman-teman, saya sudah bahas bagaimana cara setting awal untuk Proxmox. Jadi teman-teman bisa ikuti video sebelumnya juga ya, seperti itu. Kemudian di sini ada PVE UPS, ini baru teman-teman, tapi di dalam LXC. Jadi di sini ada PVE UPS is a web based to shutdown appliance ya, seperti itu. Jadi LXC ini digunakan untuk meremote UPS ya. Contoh teman-teman punya UPS online namanya, maksudnya online itu bukan connect ke internet teman-teman, tapi ada contoh port USB-nya buat teman-teman koneksikan ke Proxmox, ke bare metalnya atau ke komputernya atau ke servernya, agar pada saat listrik padam, contoh semisal perkiraan UPS-nya itu hanya 15 menit, maka pada saat menit-menit terakhir, contoh semisal di menit 14 atau 13, teman-teman bisa set agar sistemnya itu shutdown secara proper ya, bukan mati gara-gara habis baterai ya, seperti itu di UPS. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada beberapa vendor dan juga provider yang bisa teman-teman gunakan, contoh dari IMB, kemudian APC, kemudian menggunakan SNMP UPS, atau bahkan menggunakan RCF 1628 ya, seperti itu. Nah, hal ini bisa teman-teman gunakan untuk lebih mengamankan. Kenapa saya rekomendasikan ya, meskipun saya menggunakan UPS dari Mars Riva, tapi perlu teman-teman perhatikan
Jika teman-teman menggunakan UPS online, maka hal ini perlu teman-teman kaitkan ya. Jadi jika sistem teman-teman tiba-tiba ke shutdown, apalagi seperti saya masih menggunakan hard disk, itu resikonya sangat besar ya, seperti itu. Bukan masalah apanya teman-teman, karena memang tershutdown tidak secara normal atau proper, dan juga nanti yang kena itu biasanya hard disk ya. Kalau SSD kemungkinannya masih kecil di 20%, tapi kalau hard disk itu bisa 50-50 ya untuk resiko rusaknya seperti itu. Apalagi SSD yang saya gunakan itu tidak premium ya. Contoh semisal kayak Samsung yang 980 Evo atau 990 Evo yang terbaru itu hanya menggunakan SSD murah yang terjangkau ya, seperti itu. Karena memang hal ini tuh saya rekomendasikan jika teman-teman menggunakan seperti itu. Kemudian di sini ada PVE script lokal. Ini teman-teman bisa install di server teman-teman. Ini by Alexi. Nanti teman-teman tidak perlu kunjungi untuk community script. Teman-teman tinggal running saja untuk PVE script lokal ini. Jadi teman-teman tinggal klik saja, nanti dia akan keinstall. Kemudian nanti dia akan nampilkan dashboard untuk akses install dari PVE scriptnya itu sendiri ya. Nanti akan saya buatkan video teman-teman karena memang ini penting. Kemudian di sini ada privilege converter. Nah, privilege converter ini jadi contoh teman-teman sudah running kayak di sinilah contohnya ada CasaOS misal seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk prosesnya teman-teman. Jadi hal ini perlu teman-teman lakukan jika kernel-kernelnya itu sudah lama, contoh semisal dari beberapa tahun yang lalu teman-teman tidak clean, jadi hal ini perlu di clean ya, seperti itu. Karena kalau kita hapus secara manual ditakutkan nanti yang dihapus itu salah. Nah, kita balik lagi tentang PVE privilege converter. Jadi teman-teman contoh semisal di sini saya sudah running namanya CasaOS ya, seperti ini. Jadi teman-teman jika teman-teman cek di option di bagian features dan privilege ini, nah ini tidak bisa diedit teman-teman. Yang bisa diedit hanya features. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman mau nesting atau tidak. Kemudian untuk privilege ini tidak bisa diedit ya. Nah, cara ngeditnya di sini unprivilege atau mau dirubah ke privilege, teman-teman menggunakan PVE privilege converter ini ya. Nanti untuk tutorialnya akan saya buatkan juga ya ke depannya, tapi akan saya search dulu untuk apa ya, semacam kayak dokumentasinya, kemudian future, kemudian apa keuntungan dan kerugiannya, kemudian jika diterapkan seperti apa ya. Tapi kebanyakan teman-teman jika menggunakan Alexi, fitur ini biasanya jarang kita gunakan, tapi ini sangat penting ya. Kenapa begitu? Kalau kita menggunakan privilege, maka biasanya kayak USB dan lain-lain itu agak susah untuk dimasukkan, sedangkan kalau unprivilege itu bisa, contoh teman-teman tambah storage, kemudian tambah USB mount atau tambah GPU ya, atau semacam graphic card ya, seperti itu. Contoh kayak graphic card eksternal dan lain-lainnya ya, seperti itu. Jadi hal ini perlu teman-teman perhatikan juga jika teman-teman di servernya ada sebuah contoh memiliki RTX 5070 yang teman-teman install untuk sebagai transcoding di Plex, atau mungkin teman-teman gunakan untuk hal-hal lain kayak AI dan lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada PVE LC updater. Kalau sekarang saya tidak gunakan karena ada beberapa Alexi yang memang tidak akan saya upgrade, karena kalau saya upgrade sekarang takutnya kayak CasaOS itu bermasalah ya, karena CasaOS itu belum ada update lagi untuk yang terbaru, jadi tidak akan saya upgrade. Kemudian selanjutnya yaitu ada PVE Disk Health Tool. Nah, Disk Health Tool ini akan membantu apakah disk yang teman-teman gunakan itu health atau tidak. Karena saya menggunakan hard disk, jadi saya akan runningkan ini atau akan saya coba ini untuk scriptnya. Jadi tinggal teman-teman paste saja seperti ini, nanti dia akan running scriptnya, kemudian dia akan install namanya NVMe CLI. Karena saya tidak menggunakan NVMe, jadi ini biarkan saja by default teman-teman, kita tunggu saja prosesnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian akan keluar namanya health report. Nah, jadi di sini rantes dan lain-lain bla 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 ada di smartctl -a dev -xxx ya, seperti itu. Nah, kita tunggu saja, tinggal kita yes saja teman-teman, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal centang disk yang akan teman-teman coba. Kita akan coba di select disk yang paling SDA dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan mengecek, oh di sini untuk yang pertama 4 disk yaitu dari 3,6 tera. Kemudian 465 GB di purge juga sama. Ini untuk Toshiba 931,5 GB atau 1 tera di port SSD port SATA. Kemudian di bawah yaitu ada SSD 256 GB ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman lihat kenapa di bawah ini ada kayak temperatur, kemudian ada power on hours, kemudian juga ada pending sector dan bla bla bla.
karena memang ini langsung terpasang di SATA-nya ya. Di sini langsung terbaca mereknya. Sedangkan kalau yang di atas ini kenapa tidak terbaca? Karena ini terbacanya di purge atau di write controllernya ya, seperti itu, karena saya menggunakan server, pure server Dell R720. Jadi untuk disknya ini terbacanya di purge saja teman-teman, seperti itu. Untuk health-nya dan lain-lainnya seperti itu. Jadi yang terbaca hanya kapasitasnya, contoh yang bisa digunakan itu 4 TB. Kemudian untuk yang ini itu sekitar 500 GB karena ini menggunakan RAID 1. Jadi 500 plus 500, maksudnya 500 itu digunakan untuk primary. Jika ada kendala nanti akan diganti atau di backup oleh 500 sisanya. Kemudian 1 tera ini saya pasang di SDC atau di port SATA-nya di dalam, karena memang ini hanya sebagai saya testing ya, eman-eman ada disk 3,5 inch tidak dipakai seperti itu teman-teman, jadi saya pasang. Kemudian di sini temperaturnya 30 derajat Celcius karena di dalam itu kena kipas. Kemudian yang di bawah ini kenapa hampir 40? Karena memang ini ada di slot SSD yang ada di depan, nanti akan saya berikan fotonya kalau sudah ada teman-teman. Kemudian yang paling penting yaitu ini teman-teman, power on hours ya. Di sini kurang lebih 8039 jam atau kurang lebih sekitar berapa hari ya, seperti itu. Kemudian di sini juga power on hours ini sekitar 5700 ya, seperti itu. Kemudian ada wear leveling atau wear out. Nah ini saya juga belum paham teman-teman, tapi nanti akan saya carikan lah seperti itu referensinya, karena di sini ada angka 10 yang saya takutkan itu sudah 10% error ya, seperti itu. Karena memang ini menggunakan SSD Midas Force 256 GB. Teman-teman bisa lihat saja di sini SSD-nya itu 256 GB Midas Force ya, seperti itu. Nah, hal-hal ini perlu teman-teman untuk teman-teman install atau teman-teman cek di sistem teman-teman, agar jika terjadi kendala, contoh ada sistem yang korup atau ada hard disk yang error atau SSD-nya error, maka teman-teman punya backup ya, seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan coba untuk saya RAID mirror atau mirroring untuk SSD-nya ini, saya tambah satu lagi. Jadi jika SSD utamanya ini down atau bermasalah, maka backupan atau SSD yang satunya itu bisa membackup ya, agar semua file dan juga service yang ada di bawah SSD ini dan juga OS-nya itu tidak jadi masalah atau tidak ada kendala ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk video kali ini. Jadi teman-teman bisa ikuti caranya ini karena memang lumayan membantu agar sistem teman-teman bisa lebih ringan dan juga meminimalisir yang namanya IO delay ya. Kalau IO delay di bawah 5% itu masih aman teman-teman, tapi kalau IO delay teman-teman sampai 50% perlu dipertanyakan ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, peace and out, bye bye.